Selamat sore adik-adik. Sore. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita akan merayakan hari Natal loh. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia.
dalam doa. Dia telah dimuliakan jadi Raja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan naik hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul di tempat ini. Itu bukan karena gagah hebat kami Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kami mendatang mempersembahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau berkarya Tuhan tempat ini. Biarlah Engkau yang berotoritas tempat ini Tuhan. Agar perayaan Natal Pelnap di GPD Kedoya Tuhan hari ini semua boleh berjalan dengan begitu baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang terlibat pada sore hari ini, pakai kami Tuhan. Pakai kami secara luar biasa Tuhan. Biar kami tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan. Mungkin anak-anak sekolah minggu dalam sementara perjalanan Tuhan, pimpin langkah mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan, sertai langkah-langkah mereka Tuhan. Agar mereka boleh datang di tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Untuk bersama-sama, untuk beribadah, untuk memulaikan ibadah Natal, perayaan Natal Pelnap GPD Kedoya yang ada di tempat ini Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dan kami juga berdoa pada sore hari ini, hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Natal Pelnap GPD Kedoya. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua boleh silakan duduk. Sesuatu deh nih. Ini peta. Apa tuh? Coba lihat. Mau coba cari nggak? Kayaknya sih nggak jauh di tempat kita. Boleh juga sih. Kita bisa juga dijadiin buat kado Natal mama kita. Oh iya, benar. Yuk, waktunya masih ada. Yuk, boleh. Yuk, bener nih. Kita udah sampai di guanya. Wah iya nih kayaknya. Tapi di mana ya harta karunnya? Duh, Mana ya? Bener nggak sih? Kayak kita tersesat deh. Tapi kayaknya bener, bentar lagi. Aduh aku capek banget. Sama, aduh di mana ya? Pegel. Mana nih Kes? Aku capek. Mana Kes? Iya nih, di mana ya? Masih jauh nggak sih? Aduh. Udah deh, kita
istirahat dulu. Aku capek banget, kakinya udah gak kuat. Aku juga sih. Ya udah deh. Aduh capek. Apa kita nyerah aja ya, Yo? Saya capek banget, udah gak kuat lagi. Kamu serius, Kes? Ini udah nyampe sini loh. Aku juga sih sebenarnya capek banget. Mana jalannya jauh lagi. Tapi kita udah nyampe sini, masa kita mau nyerah aja sih? Kan kita mau kasih kado yang terbaik buat mama kita. Iya sih, yaudah deh istirahat dulu. Siapa tahu nanti mood aku balik lagi. Boleh deh. Kita sambil lihat rekaman Natal tahun lalu yuk. Oh, ayo. Haleluya. Puji Ya. Tuhan. Cuman Tante Marlene doang suaranya. Mereka kan udah capek, kita juga nggak boleh capek dong. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang keras. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya kalau lebih semangat kakak undang Bangkit Berdiri lagi kali ya. Boleh ya? Kita kan mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Benar? Benar. Benar. Oke, kita biar kan ini puji-pujian ya. Kalian boleh bergerak sesuka kalian. Oke? Oke? Oke, deal ya? Deal. Oke, kita mau menyanyikan lagu Hai mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih semangat dong adik-adik. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Masih. Ya, masih pada lemes. Masih semangat gak memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, yuk kita sambung pujian kita. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory
sih? Kan kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Goyang dong, goyang kiri kanan biar nggak terlalu kaku. Kita ulang lagi ya, yang semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam sorga, tinggi-tinggi dalam sorga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia membawa kesukaan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita sambut penebus kita, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita puji, kita sembah Dia. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Kita keluarkan suara kita sembah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah lahir untuk kita. Dia ada untuk kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia.
Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Biar kiranya Engkau lahir dalam hati kami Tuhan, bekerja dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Jadi haleluya, haleluya. Dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kami puji Engkau Tuhan. Datanglah dengan kasih Kristus, Kakak Bandi pimpin kita dalam doa. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, ini bukti kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan, Engkau Allah rela menjadi manusia untuk mencari kami yang berdosa ya Tuhan. Supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan Tuhan Yesus sore hari ini, setiap pujian yang kami sudah naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, biar pujian itu menjadi dupa yang harum menyenangkan akan hati Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman itu kekuatan, firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tahu bagaimana cara untuk melawat anak-anak yang kecil sekalipun ya Tuhan. Karena kami percaya firman itu berkuasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami yang mendengar. Supaya sama-sama kami menikmati berkat sukacita dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami luaskan pemberitaan firman Allah. Dan kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil alih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua boleh silakan duduk, kita akan dengarkan firman Tuhan.
Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, setelah lama kita tidak berjumpa lagi. Senang gak ketemu temennya? Senang gak ketemu guru-guru sekolah minggunya? Senang gak ketemu tante-tantenya? Senang gak bisa ibadah lagi sekolah minggu? Yang senang angkat tangan. Setinggi-tingginya. Sekarang kakak mau tanya dulu, kakak mau wawancara dulu ya. Pertama, siapa yang rajin menonton atau mengikuti sekolah minggu di YouTube setiap hari Minggu? Angkat tangan. Wow. Sekali lagi, siapa yang rajin menonton sekolah minggu di YouTube setiap minggu? Aduh, ternyata. Lalu, yang kedua, siapa yang masih ingat nama teman-temannya? Masih ingat ya, nama guru-gurunya? Puji Tuhan. Lalu yang terakhir, adik-adik lebih suka ibadah di rumah apa di gereja sih? Haleluya, kenapa? Ya, terus apa lagi? Ya, bisa ketemu guru-guru, banyak teman. Yang pasti gak mundar-mandir ya, kalau di rumah kan nonton YouTube mundar-mandir. Siapa yang mundar-mandir nonton YouTube? Ya, oke, puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kita ada lagi sore hari ini, kita boleh beribadah lagi. Nah, semoga juga sampai tahun depan kita tetap beribadah di gereja. Nah, oke, kalau gitu siapa yang tahu tema kita hari ini selain panitia dan guru-guru? Ya, siapa yang ingat tema kita? Ayo, angkat tangan, gak usah malu-malu. Apa ya temaku ya? Aku pokoknya disuruh datang pakai baju merah sama pakai baju hijau, tapi apa ya temanya ya? Aku tuh nanti mau dengerin apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab nanti dapat sesuatu dari aku. Ayo, aduh pura-pura nih. Stefani tahu? Oh, belum denger ya? Clara? Kakak Eliora? Aduh gawat nih. Siapa dong yang tahu dong? Kak Kevin? Apa? Yang keras? He found us. Kak Kevin nanti jangan lupa datang ke kakak ya. Apa artinya? He found us apa artinya? Tuhan menemukan kita. Nah sekarang kita langsung saja mulai. Kita ada pada bawa Alkitab. Kalau bawa Alkitab dikeluarin, kita akan baca ayat kita di dalam Lukas. Kalau bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau nggak bawa boleh lihat di depan. Oke, Lukas pasal yang ke-19. Haleluya. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama boleh? Boleh? Oke. Lukas 19 ayat yang ke-10 dari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waduh, siapa yang hilang di sini? Ada nggak yang hilang kira-kira? Ada, anak manusia tuh siapa? Tuhan ye? Nah siapa yang hilang dong? Apa yang hilang dong? Ada yang bisa bantu jawab? Yang hilang itu siapa? Manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang tadinya hidup di dalam dosa, lalu Tuhan datang ke dunia, kita peringati seperti hari ini, hari apa? Natal, Tuhan datang ke dunia, ya menyatakan kasihnya yang besar, menyelamatkan kita. Nah terus siapa dong yang hilang? Manusia yang sudah diselamatkan tapi apa? Tapi masih hidup di dalam dosa. Tapi hidupnya masih belum berkenan, belum seperti yang Tuhan mau. Waduh. Tapi kakak, bukannya aku udah percaya Tuhan Yesus, aku kan udah dibawa mama dari kecil, aku udah ikut sekolah minggu, aku udah pelayanan APP, udah semua deh pokoknya rajin. Tapi kok bisa hilang lagi? Bisa. Waduh, gimana caranya ya? Kenapa ya? Karena apa tadi kakak bilang?
Karena belum melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya bukan cuman orang-orang di luar sana di sana yang belum kenal Tuhan, yang agamanya ini, pokoknya bukan agama kita deh. Bukan cuma itu, tapi kita pun yang udah beribadah setiap minggu juga bisa terhilang di mata Tuhan. Bener gak? Bener gak? Makanya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus gak berhenti mencari anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan. Nah kalau gitu, kenapa sih kita bisa hilang? Ya kayak tadi kakak bilang, hidup kita masih belum bisa seperti yang Tuhan mau. Amin. Siapa di sini yang hidupnya udah merasa, pokoknya aku kayaknya udah sesuai seperti yang Tuhan mau deh. Aku udah gak pernah bohong kok, udah gak pernah marah-marah kok. Siapa? Belum ya? Semua masih masih belum. Aduh, firman Tuhannya banyak banget di Alkitab tuh. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh itu. Pusing deh. Siapa yang pusing? Gak pusing ya? Nah, makanya ada solusi. Ada solusi. Tuhan Yesus datang ke dunia karena begitu apa? Begitu apa? Ya lupa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Amin. Masih percaya gak Tuhan Yesus tuh kasihnya besar? Masih percaya? Masih mengalami? Walaupun di dunia sekarang aduh takut lagi COVID. Aku kemana-mana gak bisa, takut. Apa berarti Tuhan Yesus gak mengasihi kita? Kasih Tuhan tetap sama kepada kita. Amin. Asal kita mau berkenan kepada tuh. Berkenan apa sih kakak? Berkenan apa sih? Berkenan apa sih? Berkenan itu hidup mau menyenangkan tuh. Nah, di dalam Alkitab ada contoh. Orang yang udah hilang, orang yang udah ditebus sih sama Tuhan, tapi hidupnya hilang lagi. Karena hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naik ke atas, buka Alkitabnya lagi. Lukas pasal yang ke-19, kita lihat ayat yang ke berapa kira-kira? Ayat yang ke-1 dan yang kedua. Udah? Oke. Ada di layar ya? Oke, siap. Kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi ada nih contoh yang di Alkitab. Udah ditebus sih sama Tuhan, tapi kehidupannya masih gak sesuai karena pekerjaannya. Aduh gimana ya, abis pekerjaan itu menjanjikan banget. Pekerjaan ini tuh bikin aku banyak uang. Gimana ya, aku sih tahu sih gak bener ini pekerjaanku. Soalnya suka nipu-nipu. Soalnya suka nyolong-nyolong gitu, tapi gimana ya? Aduh gimana dong? Nah, Sakeus, terus dia dengar, loh Yesus mau datang ke kotanya. Terus dia tanya, Yesus yang mana ya? Yesus yang mana ya? Yesus itu loh. Dia dengar orang berdesas-desus, Yesus mau datang. Yesus yang mana? Itu loh yang suka mengerjakan mujizat, yang bisa nyembuhin orang sakit, yang bisa membangkitkan orang apa? Orang mati. Ternyata, oh ya saya sih pernah dengar. Yaudah Pak, ayo ikut saya mau lihat itu Yesus itu. Tar dulu deh, ya, ibu duluan aja ya, saya ini dulu. Sakeusnya mikir dulu, aduh gimana ya. Saya sih tahu tuh Yesus itu, saya sih tahu, pernah dengar, udah sering banget. Kenapa sih orang ngomongin terus, saya jadi penasaran itu. Aduh gimana ya, siapa yang tahu cerita selanjutnya? Pasti tahu ya, akhirnya apa? Dia pergi mendahului orang banyak dan memanjat pohon apa? Pohon ara. Dia pikir begini, akhirnya ya Tuhan, rasa penasaran ini gak bisa lagi aku tahan. Akhirnya apa? Dia kunci pintu, dia berlari ketika dia lihat, waduh itu rombongan rame banget itu. 10, 20, 50, wah gak bisa nih. Karena saya orangnya paling tinggi, gak nyampe saya nanti lihat Yesus nih, gak kelihatan mukanya. Ya Sakeus paling apa? Pendek. Akhirnya dia berlari sekencang-kencangnya untuk memanjat. Nah, adik-adik, kita dapat pelajaran apa di sini?
Ayo, dari seorang Sakeus yang hidupnya tadi suka apa? Pemungut cukai itu sama dengan apa ya? Penagih pajak ya. Ya, dia kepala seorang penagih pajak. Nah, kenapa tadi dia merasa nggak layak? Kenapa? Karena suka apa? Suka apa? Suka apa? Nipu-nipu. Suka apa? Mengambil lebih dari yang seharusnya diambil. Oke? Terus akhirnya dia tetap membulatkan hatinya. Karena rasa percayanya itu dia tetap datang dan menemui Yesus. Nah, yang pertama, orang seperti apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita? Orang yang berkenan itu orang yang seperti apa? Yang pertama adalah orang yang mau mencari dan mau mengenal Tuhan. Jadi kita lihat orang yang suka, yang punya keinginan, yang punya kerinduan yang besar untuk mau mengenal siapa tuh. Kira-kira nih Sakeus mau ketemu Yesus apa cuma mau lihat mukanya doang? Kira-kira? Enggak ya? Kakak rasa sih enggak. Buat apa sih penasaran muka orang? Ya enggak? Tetapi ada sesuatu. Ya, jadi apa yang pertama? Tuhan mencari orang yang seperti apa? Yang mau mencari dan mengenal Tuhan. Amin. Sakeus bahkan sampai rela panjat pohon loh. Dia tuh orang kaya, banyak duit. Tapi dia mau naik ke pohon, malu-maluin tahu nggak? Malu nggak naik pohon? Karena saya tuh pendek, tapi dia nggak malu. Amin. Siapa yang masih malu mau ketemu Tuhan? Siapa yang masih malu kalau mau datang ke gereja? Aduh, oke, enggak ya. Jadi apa? Kita harus punya kerinduan terus untuk apa? Mencari dan mengenal Tuhan bukan hanya ketika kita datang ke gereja, itu bagus. Kita harus belajar rajin dan taat beribadah. Siapa yang mau rajin dan taat beribadah? Ya, oke. Nah, tapi bukan sekedar itu. Kita bangun kesungguhan dari hati bahwa saya datang ke gereja bukan karena cuma apa? Kewajiban atau karena disuruh-suruh mama, disuruh-suruh papa. Tidak, tapi karena apa? Mau mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mau nggak mengenal Tuhan? Kalau kita kenal Tuhan, kita akan mengalami kuasa tuh. Kalau kita nggak kenal gimana mau ngalamin? Amin. Tuhan Yesus yang menyembuh, Tuhan Yesus yang menjawab setiap doa, Tuhan Yesus yang menolong kita dari segala macam permasalahan, Tuhan Yesus yang melindungi kita dari COVID-19. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, orang seperti apa yang Tuhan mau, yang berkenan di hadapannya? Orang seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau Tuhan cari? Ayat yang ketiga dan keempat. Balik ke Alkitab. Oke, baca ya ayat yang ketiga. Yang kedua adalah ayat yang kelima dan keenam. Kita baca sama-sama ya. Udah capek belum? Udah aus belum? Udah aus belum? Oke. Baca ayat yang kelima dan keenam sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Satu lagi, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita. Yang kedua, Tuhan mau orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang menerima Tuhan dengan sukacita. Amin. Orang yang hatinya selalu terbuka buat Tuhan. Orang yang kalau dengar firman itu didengar dengan firman didengar dengan mau terima setiap firman Tuhan yang baik, yang tidak baik, mau diterima dengan hati yang Nah, kayak Sakeus. Sakeus mau terima Tuhan karena dia sudah menerima Tuhan dalam hatinya, sehingga dia juga menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Terima Yesus di dalam rumahnya. Amin. Siapa yang mau terima Yesus dalam hati kita? Kata siapa hati kita gak bisa kosong? Bisa.
Kata siapa Yesus gak bisa pergi dari hati kita? Bisa gak? Bisa. Jadi mari kita perbarui komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau hati saya cuma diisi oleh Tuhan Buka hati lebar-lebar buat Tuhan Bukan buat apa? Bukan buat egois, bukan buat marah-marah, bukan buat mementingkan diri sendiri. Amin. Yang pertama tadi apa ya? Orang yang berkenan di hadapan Tuhan tuh orang seperti apa? Yang mau mencari dan mengenal tuh. Yang kedua orang yang mau menerima Tuhan dalam hatinya. Yang ketiga yang terakhir baca ayat yang ke-7. Sabar ya. Emang pasti adik-adik menunggu kado yang sangat-sangat dinantikan. Oke, ayat yang ke-7 dan ayat yang atau kita lihat ayat yang ke-8 saja ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Apa artinya? Artinya adalah yang ketiga, ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau orang yang Tuhan mau cari adalah orang yang mau apa? Bertobat dari perbuatan yang tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Emang sih susah kakak, susah. Gak mungkin. Kita semua itu masih bikin dosa. Iya benar. Itu gak salah. Tapi kita berusaha kata siapa kita gak bisa. Bisa asal kita sadar hidupku ini sudah Yesus sudah berikan apanya? Nyawanya buat kita. Gak ada lagi yang lebih besar yang bisa Tuhan kasih selain daripada apanya? Nyawanya. Dia mau rela berinkarnasi menjadi manusia. Mana ada Tuhan mau jadi manusia? Coba tanya Tuhan lain, ada gak? Ada gak? Patung jadi manusia ada gak? Gak ada ya? Gak ada. Tapi Tuhan yang adalah Allah pencipta mau jadi manusia. Enak gak sih kira-kira jadi manusia? Enakan jadi manusia apa enakan jadi Allah? Enakan jadi Allah kan? Tapi Tuhan mau tinggalin semuanya buat Tuhan kasih kita apa? Nafas. Tuhan kasih kita pertolongan, kebutuhan kita Tuhan penuhi. Jadi adik-adik jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa ikut Tuhan. Aku gak pernah tuh dapat apa yang aku mau. Enggak adik-adik, itu mungkin karena kita belum mengenal Tuhan kita belum mau mengenal Tuhan. Oke, sekarang kenapa Tuhan terus berusaha mencari orang yang berkenan kepadanya? Kenapa? Kenapa Tuhan mesti cari sih orang yang menyenangkan hati dia? Kenapa sih emang Tuhan gak bisa bikin kita gitu jadi manusia yang bisa menyenangkan hati Tuhan secara otomatis gitu? Bisa gak? Kenapa Tuhan cari? Kenapa Tuhan cari orang yang mau menyenangkan dia? Baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-4 bagian A. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama lagi ya, jangan capek ya. Habis ini kan ada apa ya kak? Banyak banget bingkisannya tuh. Kenyang deh pokoknya. Oke, 43 ayatnya yang ke-4 baca sama-sama lagi dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Oleh karena dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Mengasihi siapa? Mengasihi aku. Bilang namanya masing-masing. Karena Yesus mengasihi. Amin. Percaya gak sih Tuhan Yesus mengasihi saya? Karena Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Amin. Siapa yang berharga di mata Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang yakin kita berharga di mata Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kok kalau berharga kenapa aku kayak gini? Kenapa suka ada masalah?
Kenapa mama aku kayak gitu? Katanya aku berharga. Kenapa aku suka dibully sama teman-teman? Ayo, katanya aku berharga. Enggak lah Tuhan, enggak mungkin. Jadi gimana, berharga apa enggak kita? Kalau Tuhan bilang berharga, berarti kita dan apa? Dan mulia, amin. Amin. Jadi Tuhan selalu mencari kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan karena apa? Kita adalah orang yang berharga. Berharganya di mana? Ini kakak nanya mulu nih. Berharganya di mana? Kenapa kita berharga? Karena kita, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti dapat sesuatu deh. Kakak siapa ya? Kakak Iren, kenapa kita berharga ya? Gak usah tegang. Biar aku gak ngomong sendiri loh. Oke? Kenapa ya kita berharga ya? Iya betul, 100 buat kakak Iren. Kakak Heaven, kakak Iren, wah. Karena kita berharga, karena kita ciptaannya ciptaan Tuhan yang berbeda dari yang lain. Biarpun coba kalau belajar sains tuh gunung-gunung tinggi, planet, apa yang besar-besar? Galaksi. Gila, kita bukan apa-apanya. Tapi kita lebih berharga, amin. Karena apa? Karena hanya manusialah yang dibentuk dengan tangan Tuhan. Pertama, lalu kedua, hanya kita manusia yang diberikan nafasnya siapa? Nafasnya Tuhan sendiri. Nafas siapa? Jadi coba hirup nafasnya, 1, 2, 3. Itu bukan angin, amin. Bukan angin sembarangan. Itu adalah nafas dari Tuhan, adalah Allah kita, amin. Jadi masih merasa diri gak berharga? Merasa diri berharga gak? Walaupun kehidupan kita kadang-kadang ngalamin berbagai macam, tapi kita masih merasa berharga. Bukan karena Tuhan gak sayang kita, tetapi Tuhan selalu mau apa? Menjadikan kita lebih baik lagi. Oke. Ayat yang terakhir. Haleluya. Lukas 15 ayat 10. Karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, kita baca Lukas 15 ayat yang ke-10. 1, 2,5, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Siapa yang berdosa? Kita semua. Jangan malu bilang kita manusia berdosa, amin. Jangan malu, kita memang manusia yang berdosa, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Karena kita apa? Mau menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, terjadi. Ya, haleluya. Oke. Oke, lihat ke sini lagi semuanya. Itu sebabnya tadi kakak Keke dan kakak siapa? Kakak siapa? Kakak Yohana tadi aja nyari apa kak? Nyari harta ya? Nyari harta hampir nyerah gak? Capek gak? Capek ya? Padahal cuma cari harta dunia. Cari harta yang ada di peta katanya. Gak tahu ada apa enggak nanti ya? Cari ya kak sampai dapat ya? Oke sip. Nah apalagi Tuhan kita gak pernah mau berhenti mencari orang yang mau menyenangkan Tuhan. Dan biarlah pada saat sore hari ini Tuhan mendapati kita berkenan di hadapannya. Kita membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan dapati kita apa? Setia. Tuhan dapati kita hidup mau berkenan meskipun gak langsung instan, gak langsung sekarang jadi bisa. Enggak. Tapi kita mulai dari apa? Dari kerinduan. Amin. Dari
keinginan yang besar untuk terus hidup mau menyenangkan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdiri semua. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biar kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Ada yang kita dapat ketika kita datang ke rumah Tuhan. Ada hal-hal yang boleh kita Siapa yang mau mengingat firman Tuhan? Atau siapa yang mau melupakannya? Semua mau mengingat ya. Jadi mari perbaharui lagi kerinduan kita Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak lama lagi Tuhan mau datang. Gak lama lagi Tuhan Yesus mau datang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau kita tidak memaksa diri kita, memacu diri kita untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang tertinggal. Haleluya. Tuhan sedang siapkan tempat bagi kita semua di sorga. Tetapi kalau kita tidak mau menyenangkan Tuhan, maka jangan harap kita akan bisa mendapat tempat di sorga. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berusaha mau menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita belajar setiap hari, setiap saat, setiap waktu, minta Tuhan tolong. Tuhan, saya mau berbuat baik. Tuhan, saya gak mau bohong lagi Tuhan. Tuhan, saya gak mau marah-marah lagi. Tuhan, saya gak mau lagi iri dengan orang lain. Tuhan, saya gak mau lagi ngomong kasar Tuhan. Mari lakukan itu setiap hari adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa mengubah kita sebagaimanapun keadaan kita. Dan biarlah ketika Tuhan nanti datang menjemput kita, Tuhan dapati kita tetap setia dan berkenan di hadapannya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, mari adik-adik belajar, kita nyanyi sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku ya Yesus. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Adik-adik, coba kita renungkan sebentar. Mari kita ingat lagi, mari kita renungkan lagi bahwa peristiwa Natal yang kita peringati setiap tahunnya, biarlah itu menjadi pengingat bagi kita pribadi, bagi diri kita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan yang besar. Kelahiran Tuhan bukanlah kelahiran yang seperti sekarang ini, bukanlah suasana yang seperti sekarang ini. Kelahiran Tuhan dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan adik-adik, dipenuhi dengan hal-hal yang sangat sederhana. Oleh sebab itu saat ini kalau kita masih mengalami kebaikan Tuhan, kita menikmati kehidupan kita menikmati berkat Tuhan setiap hari. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami apa yang kita alami sekarang kalau Yesus tidak mau lahir bagi kita. Kita tidak punya kehidupan yang baik di dunia ini kalau Yesus tidak mau lahir bagi kita.
Kalau Yesus tetap berdiam di dalam sorga dan melihat kita binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita belajar sembah Tuhan. Belajar buka hati buat Tuhan. Belajar naikkan pujian dari mulut kita kepada Tuhan. Jangan hanya berdiam. Belajar kita membuka. Itu yang Tuhan sangat inginkan dalam hidup kita adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mari katakan lagi pujian ini, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku. Mari berikan hati kepada Tuhan. Buka hati kepada Tuhan adik-adik. Undang Yesus masuk dalam hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkuasa dalam hati kami Tuhan. Engkau yang mengendalikan hati kami. Haleluya, haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita adik-adik, katakan menyenangkan. Haleluya. Yesus, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari belajar angkat suara kita kepada Tuhan. Mari belajar memuji Tuhan. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan luar biasa. Tuhan Allah yang besar. Berterima kasih atas apa yang Dia buat bagi kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Setiap hari ada hal yang kita lakukan yang tidak baik. Pasti ada hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita pada saat ini kita katakan, Tuhan, dari dalam hatiku aku mau sungguh-sungguh katakan bahwa aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Aku rindu mampu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku tidak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Haleluya, aku tidak mau melawan mama lagi. Aku mau jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Aku mau menjadi anak yang taat kepada orang tua. Aku mau menjadi anak yang belajar menerima keadaan apapun. Haleluya, mensyukuri apa yang aku terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hidup kita lebih berharga dari apapun. Hidup kita yang telah ditebus lebih berharga dari apapun di dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pernah mengecilkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kecilkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa lemah, jangan merasa kecil di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita menyenangkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari
sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Lagi katakan pujian. Kakak harap semuanya tutup mata, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lihat hati, Tuhan sedang melihat kita saat ini. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Haleluya. Katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah haleluya. Yesus, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Yesus, Kau baik. Haleluya, haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik katakan lebih sungguh kepada aku lihat. Haleluya. Mari adik-adik katakan di hadapan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Sampai akhir. Kami mau jadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami mau jadi anak-anak yang terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Anak-anak yang berharga sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia Tuhan. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan Yesus. Bahkan kami ada di tempat ini Tuhan, kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang tidak akan kami mau lupakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami mau nyatakan Tuhan, biar Tuhan kiranya menolong kami semua Tuhan.
Tuhan memegang tangan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang memampukan kami anak-anak dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan dapat banggakan. Yang Tuhan dapat banggakan Tuhan. Sehingga tidak sia-sia pengorbananmu bagi kami Tuhan Yesus. Sebab kami adalah umat yang tahu menghargai setiap anugerah yang Tuhan beri bagi kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengenal setiap kami. Engkau yang mengenal setiap hati anak-anak Tuhan. Setiap kami berbeda tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang mampu memegang tangan kami dengan sempurna. Ketika orang tua kami mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Ketika teman-teman kami mungkin tidak tahu apa yang kami rasakan. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu memegang kami, yang selalu melihat kami. Yang tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang anak-anakmu rasakan saat ini, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan setiap hati. Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit hati. Tuhan yang menyembuhkan setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami semua yang ada. Yang Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mau bergantung, berharap kepada Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Naungi kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya ya Tuhan Yesus. Tetapi kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi berkat. Tertanam dalam setiap hati. Dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh menghasilkan buah. Guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mampukan kami. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kami yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Untuk Asar boleh membagikan glow stick yang ada kepada anak-anak. Sambil dibagikan glow stick, kita akan menyalakan lilin yang berada di depan. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Om David Sudarmawan. Boleh maju ke depan Om. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Adik Clairel sebagai perwakilan dari sekolah minggu. Dan untuk lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Mario sebagai perwakilan dari Tunas Remaja. Ada yang belum dapat glow sticknya? Kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangannya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, anak
bait keduanya. Malam kudus, malam karena kasihan anak kudus. Anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus. Malam dia, malam kudus, damailah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Yuk kita lanjut lagi. Jangan nyerah. Tuhan Yesus aja nggak pernah nyerah untuk mencari anak yang berkenan kepadanya. Perasaan tadi siapa deh yang mau menyerah? Kayaknya di situ deh. Mana ya? Mana, Kes? Kamu lihat gak? Enggak ya? Di mana ya? Sejauh nggak nih? Kosong. Oh iya, kosong. Coba di sana. Hah, cucu? Mana Bukannya di sih? belakang, Kes? Kayaknya enggak deh. Gimana? Situ kali coba. Coba. Duh, capek. Iya nih, nggak ada. Mana ya? Atau mau coba-coba cek belakang? Yuk, coba kita lihat. Ayo. Coba mana petanya? Ini sih tandanya di sini. Berarti lewat mana ya? Mana ya? Ada yang lihat nggak? Lihat nggak? Tuh, capek nih. Iya nih. Nyerah aja kali ya. Tapi nggak boleh nyerah. Ih, jangan nyerah, kan kita mau kasih kado yang terbaik buat mama kita. Iya. Mana ya? Nuh, nggak ketemu-temu. Coba kita lihat lagi di sebelah sana. Oh, boleh lah. Yuk. Duh, mana sih? Mana sih? Duh, capek banget. Aduh, Iya, pakai Google Maps kali ya? masa? Ini udah ada petanya, masa pakai iya. Google Maps? Gak tahu juga kan. Gak ada ya di sini. Ih, mana sih? Susah banget nyarinya. Capek. Apa? Ini harta karun. Oh my god. Yeay, tuh kan. Coba tadi kita nyerah, kita nggak ketemu. Wow, Seneng banget
Iya, aku nggak nyangka akhirnya kita ketemu juga ya. Kita aja sesenang ini ya, yuk mau kasih kado ke orang tua, apalagi buat Tuhan. Benar itu, Kes. Tuhan juga senang ketika melihat ada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan malaikat juga akan bersorak-sorai ketika melihat ada orang yang bertobat kepada Tuhan. Dan satu hal lagi nih, Tuhan tuh gak kayak kita yang gampang nyerah tadi, yang capek-capek. Tuhan pasti terus mencari sampai ia menemukan orang yang berkenan kepadanya. Jadi adik-adik mau gak jadi anak yang berkenan kepada Tuhan? Bukan cuma mereka yang harus berkenan sama Tuhan, kita juga harus berusaha untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti tema Natal kita, yaitu He found us. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cinta. Tunjuk temannya. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Kakak persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kakak panggil kakak Novi untuk maju ke depan memberikan pengumuman dan ucapan terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Akhirnya kita bisa bertatap muka lagi ya. Sekalipun tadi aku pas denger gak ada yang lihat YouTube-nya. Sedih. Kasihan loh kakak-kakaknya itu sampai malam-malam loh kalau misalnya rekaman YouTube ya. Kadang-kadang sampai jam berapa gitu. Nah, tugas kalian nonton dari awal ya YouTube-nya. Ntar kalau ketemu lagi Kak Novi mau tanya, YouTube tanggal segini, itu ntar jadi PR-nya. Udah ada grup Tunas Remaja, siapa yang udah masuk grup Tunas Remaja? Yang udah masuk di grup Tunas Remaja siapa? Grup sekolah minggu. Ya, saya memudahkan supaya nanti kalau ada apa-apa ada di situ. Nah adik-adik
Puji Tuhan, tahun depan mudah-mudahan, tahun depan kita pasti bisa ibadah offline. Walaupun Kanovi masih mikir 1 bulan itu 2 kali dulu kita pertemuan ya. Nanti lihat sikon bagaimana, dan kita belum ada pisah kelas adik-adik, gak apa-apa ya. Kita gabung dulu ya sementara ya. Mungkin nanti mulainya jam 4 sore atau jam setengah 4 nanti diumumkan lagi. Untuk tahun ini ibadah online-nya kita libur. Kakak-kakak terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terus guru-guru juga yang sudah, Kanovi kadang-kadang suka, Kak Marlen tolong. Padahal 2 hari lagi, hari ini harus selesai. Kirim-kirim lewat Google Drive. Terus Kanovi suruh Kak Joy. Nah, Kak Joy belajar untuk memberitakan firman Tuhan. Siapa yang lihat Kak Joy waktu itu memberitakan firman Tuhan? Nah, puji Tuhan, calon sekolah Alkitab nanti. Belajar nanti adik-adik semua menuju seperti itu. Kita belajar melayani Tuhan ya. Jadi bukan kakak-kakaknya saja, tapi adik-adiknya juga belajar memuji Tuhan. Nah, terus apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Puji Tuhan udah meluangkan waktu buat mami-mami yang selama ini mengantar anak-anak kecil untuk ibadah sekolah minggu. Nanti tahun depan mulai lagi mengantar ya ibu-ibu. Rajin-rajin ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih loh buat waktunya mengantar adik-adik ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, sekarang sebelumnya ya, kita mau panggil, siapa tadi pembicaranya? Kak Novi lupa ya namanya. Ayo Kakak Desi, boleh maju ke depan. Kak Desi, terima kasih. Bilang apa sama Kak Desi? Terima kasih Kak Desi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah melayani kita di sekolah minggu. Melayani terus ya Kak. Ntar kalau diminta lagi boleh ya. Tuhan Yesus memberkati ini Kak. Puji Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Satu lagi. Ini semua juga karena, terutama sih karena Tuhan Yesus ya adik-adik. Cuma puji Tuhan kita juga didukung oleh Bapak Gembala kita. Kak Novi tanya sama Om David waktu itu, Om boleh nggak sekolah minggu bikin Natalan? Puji Tuhan Om David mendukung banget karena kita semua kangen sama kalian, bisa kumpul sama-sama di sini. Nah sekarang saya undang Om untuk ke depan Om. Ada sedikit kenang-kenangan dari sekolah minggu buat Om David. Puji Tuhan. Ya adik-adik semua berkat dukungan dari orang tua rohani kita. Terima kasih Om buat dukungannya selama ini buat sekolah minggu. Terima ya Om. Hanya kado kecil dari sekolah minggu buat Om David tercinta. Puji Tuhan. Yesus berkati. Puji Tuhan. Nah, apa lagi ya selanjutnya? Nah, selanjutnya apa ya adik-adik? Tunggu, belum. Selanjutnya sebelum nanti kita ada nih adik-adik ada sedikit ini kadonya, nanti kalian cari sendiri. Kak Novi nggak beliin kado. Kadonya disebar di sini, anak-anak yang kelas besar nanti cari sendiri, kadonya ada namanya. Ada namanya masing-masing. Mari anak-anak kita berdiri semua. Kita mau akhiri ibadah Natal Sekolah Minggu Tunas Remaja pada sore hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan
Tuhan berikan cuaca yang baik. Kita juga boleh bersuka cita dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Siapa yang dapat merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini? Tuhan menjamah kita, Tuhan kuatkan kita, dan Tuhan akan tolong. Tahun depan sekolah minggu Tunas Remaja sudah bisa diadakan di gereja lagi. Tadi seperti Kanovi bilang, sedih cuma beberapa anak yang angkat tangan ikut ibadah online, bukan nonton ya. Saya rubah kata-katanya. Kalau nonton cuma nonton, tapi ikuti ibadahnya dari awal sampai selesai. Cuma berapa anak aja yang tunas remaja justru nggak ada yang angkat tangan itu. Waduh, sedih banget, apalagi Tuhan dalam surga. Tapi ya inilah zaman memang sudah berubah sekali, tapi ada satu harapan, anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan mengasihi Tuhan. Dari anak-anak cinta Tuhan nanti tumbuh besar tetap cinta Tuhan. Mungkin 10-20 tahun lagi kami yang sekarang ini masih kelihatan segar, tapi mungkin 10-20 tahun lagi sudah renta gitu. Nah, anak-anak inilah yang akan menjadi harapan dalam gereja Tuhan, menjadi tiang-tiang yang akan melakukan satu terobosan yang besar dalam gereja Tuhan, sehingga keluar menjangkau banyak orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah Natal, sekolah minggu dan tunas remaja pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari semua angkat tangan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Lagi katakan segala puji syukur, puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di akhir ibadah Natal, sekolah minggu, tunas remaja pada sore ini, kami datang dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau datang mencari kami. Begitu berharganya kami Tuhan, sehingga Engkau turun ke dalam dunia mencari manusia yang terhilang. Engkau mencari kami semua, orang-orang dewasa sampai kepada anak-anak. Terima kasih untuk kasih yang besar, kasih yang sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan, pada sore hari ini Tuhan bersyukur untuk ibadah Natal, sekolah minggu, tunas remaja ini Tuhan.
Dari awal sampai akhir kami dapat rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu yang luar biasa. Firman disampaikan itu seperti anak panah yang mencapai sasaran. Dan kami akan melihat untuk hari-hari ke depan anak-anak ini akan bertumbuh. Menjadi besar, mereka menjadi anak-anak yang Engkau. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengiring Engkau Tuhan, setia dan melayani Engkau Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang Tuhan ditanamkan kepada mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan anak-anak yang hidup di masa yang sukar, tetapi Tuhan kami tahu tidak salah Tuhan kalau mereka ada di masa yang sukar ini. Menjadi pemelihara hidup mereka Tuhan, Engkau naungi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Nanti kalau mereka bertumbuh menjadi besar, bergaul dengan teman-teman Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan firman Tuhan yang ditanamkan dalam hidup mereka, firman itu akan menjaga mereka, firman itu akan membentengi mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik, tapi mereka akan membawa pengaruh yang baik kepada teman-teman. Mereka memperkenalkan Yesus lewat hidup mereka, lewat cara hidup mereka, lewat kasih yang Tuhan tanamkan dalam hidup mereka. Tuhan pakai anak-anak ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya Tuhan. Anak-anak yang belum mengerti sekalipun, tapi ketika mereka dibawa dalam rumah Tuhan, kami percaya firman Tuhan itu sekalipun Tuhan mungkin tidak dapat mereka terima, tapi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang sangat-sangat mengasihi Engkau. Dan Tuhan pada sore ini berterima kasih untuk orang tua yang dengan setia membawa anak-anak mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau taruhkan kasih yang sungguh-sungguh kepadamu, sehingga mereka ingin melihat anak-anak ini tumbuh besar di dalam rumah Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Engkau. Karena nanti kalau mereka sudah menjadi besar ya Tuhan, mereka akan menjadi penghiburan buat orang tua. Melihat anak-anak hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, itu penghiburan buat orang tua. Itu sebabnya Tuhan Kau membalas apa yang sudah dibuat oleh orang tua Tuhan. Waktu yang mereka sudah sediakan untuk mengantar anak-anak, menunggu anak-anak sampai mereka selesai ibadah. Tuhan Engkau memberkati orang tua ini. Dan Tuhan biarlah dengan tanggung jawab yang besar, mereka akan membawa anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka sekeluarga akan mengasihi Engkau. Seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah, akan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh orang tua bersama dengan anak-anak mereka pun akan setia beribadah melayani Tuhan. Sampai hari Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan Kau pegang dengan tangan-Mu yang kuat. Jaga dan pelihara mereka Tuhan. Ya haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari anak-anak kami melihat mereka ada di rumah Tuhan. Jadi anak-anak yang manis. Tapi mereka tumbuh nanti menjadi besar. Mereka menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan menyertai mereka dan Tuhan akan tolong mereka. Dalam pendidikan mereka pun kami percaya Tuhan Kau akan bersama dengan mereka. Mereka boleh berhasil di tengah-tengah pergaulan teman-teman. Mereka menjadi terang ya Tuhan. Dan akan memberitakan Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah sepanjang 1 tahun melayani dengan penuh cinta kepada-Mu. Segala kelelahan mereka, pengorbanan mereka, Tuhan Engkau melihat dan Engkau membalas semua apa yang sudah mereka buat. Tuhan berdoa untuk guru-guru, Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan pengurapan atas mereka. Pakai mereka menjadi alat yang luar biasa. Karena Tuhan, apa yang mereka tabur nanti beberapa tahun ke depan mereka akan melihat anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Dan mereka pun akan menjadi guru-guru juga yang akan membina generasi yang akan datang ya Tuhan. Biarlah di tempat ini terjadi Tuhan regenerasi guru-guru ya Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang akan melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang 1 tahun, sekalipun Tuhan di masa COVID-19 ini Tuhan, sekian bulan hanya mengadakan ibadah online. Tapi Tuhan Yesus kami percaya,
itu tidak akan sia-sia. Segala pengorbanan yang sudah dibuat, Engkau membalas jadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah Natal, sekolah minggu dan tunas remaja ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan menjaga, menyertai kami sampai kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang apapun Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua kita anak-anak berkata amin. Puji Tuhan, selamat Natal buat anak-anak semua.